4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 337. Pengkhianatan Panglima Yi. Raja Iblis Api datang bersama seorang pemuda yang sangat gagah. Pemuda itu memiliki aura energi yang begitu pekat dan sedikit berbeda dengan energi api yang dimiliki oleh ras Iblis Api. Fang Yin terus mengamati tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya. Dia tidak bisa bertindak gegabah dan menyerang Raja Iblis secara sembarangan. Pemimpin pasukan Iblis Api yang sebelumnya berjalan maju dan memberi hormat kepada rajanya. Rupanya dia adalah panglima tertinggi di kerajaan mereka. Pemuda tampan yang berada di sisi Raja Iblis berjalan maju menghampiri Fang Yin dan memberinya hormat. Fang Yin masih terdiam dan bersikap tenang dengan kediamannya. Hingga detik ini dirinya masih tetap waspada meskipun tanpa penyerangan. Tega sekali kamu mengacuhkanku, Ibu Angkat. Pemuda itu menyebut Fang Yin dengan sebutan Ibu Angkat. Bab 337. Pengkhianatan Panglima Yi. Raja Iblis Api datang bersama seorang pemuda yang sangat gagah. Pemuda itu memiliki aura energi yang begitu pekat dan sedikit berbeda dengan energi api yang dimiliki oleh ras Iblis Api. Fang Yin terus mengamati tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya. Dia tidak bisa bertindak gegabah dan menyerang Raja Iblis secara sembarangan. Pemimpin pasukan Iblis Api yang sebelumnya berjalan maju dan memberi hormat kepada rajanya. Rupanya dia adalah panglima tertinggi di kerajaan mereka. Pemuda tampan yang berada di sisi Raja Iblis berjalan maju menghampiri Fang Yin dan memberinya hormat. Fang Yin masih terdiam dan bersikap tenang dengan kediamannya. Hingga detik ini dirinya masih tetap waspada meskipun tanpa penyerangan. Tega sekali kamu mengacuhkanku, Ibu Angkat. Pemuda itu menyebut Fang Yin dengan sebutan Ibu Angkat. Jian Heng melompat ke atas saat mendengar suara yang sangat dikenalnya. Dia berusaha untuk mengenali penampilan fisik pemuda itu. "Acong, kamukah itu?" tanya Jian Heng. "Ayah angkat." Pekik Acong sambil bergerak cepat menuju ke hadapan Jian Heng. Kedua tangannya menyatu untuk memberi hormat dengan sebelah kaki ditekuk sebagai tumpuan. Semua orang menatap heran ke arah mereka bertiga dan membuat pemimpin pasukan Iblis Api menjadi sangat gusar. Dia tidak tahu siapa orang yang dibawa oleh Raja Iblis dan mengapa orang itu menunduk patuh pada musuhnya. Raja Iblis Api masih diam seribu bahasa dan melihat pemandangan mengharukan antara cucunya dan dua orang asing. Sebagai seorang iblis dia minim kasih sayang tetapi bukan berarti dia tidak memiliki hati. Patriaksi dan rombongannya merasa heran bagaimana Fang Yin dan Jian Heng terlihat begitu akrab dengan seorang iblis api dan dipanggil sebagai ibu dan ayah angkat. Apa yang ada di depannya rasanya sulit dipercaya tetapi ini benar-benar nyata. "Kakek, ini kedua orang yang aku ceritakan." Acong menoleh pada kakeknya sebentar lalu kembali menoleh pada Fang Yin. Dia kemudian kembali berbicara. "Orang-orang bilang wajahnya mirip dengan ibu. Ibu angkat, maukah kamu membuka penutup wajahmu sebentar?" pinta Acong memohon. Fang Yin tidak langsung mengiyakannya mengingat dirinya seorang yang sedang dicari oleh banyak orang. "Kurasa sebentar saja tidak masalah, Yiner. Aura Dewi Naga yang kuat dari tubuhmu mampu menutupi wajahmu dari segala arah." Jian Heng membantu Acong untuk meyakinkan Fang Yin. Fang Yin pun akhirnya mengangguk setuju dan meminta Raja Iblis Api untuk mendekat.
Acong terlihat sangat gembira dan merasa diakui sebagai anak oleh Fang Yin dan Jian Heng. Dia berdiri di antara kedua orang tua angkatnya dan menyambut kakek kandungnya. Raja Iblis berjalan mendekati mereka bertiga dan mengeluarkan ki pelindung karena tidak sanggup menahan aura yang sangat kuat dari Dewi Naga. "Apa yang ingin kamu tunjukkan? Cepat lakukan!" seru Raja Iblis Api tidak sabaran. Fang Yin mengangkat tangannya dan melepaskan tali yang mengikat penutup wajahnya dengan cepat. Mereka bertiga bisa melihat wajahnya dengan jelas. "Aing!" seru Raja Iblis Api ketika pertama kali melihat wajah Fang Yin. Wajahnya benar-benar mirip dengan putrinya yang telah mati akibat racun hijau. Setelah Acong menceritakan semuanya, Raja Iblis Api pun tidak menyalahkan semuanya atas kejadian itu. Untuk beberapa saat dirinya merasa terharu. Setelah merasa cukup, dia meminta Fang Yin untuk kembali menutup wajahnya. Acong sudah menceritakan semua tentangnya. Tidak aman baginya jika sampai ada yang mengenalinya saat ini. Fang Yin mengucapkan terima kasih dan segera menutup wajahnya kembali. Tiba-tiba muncul ide di kepalanya di mana di saat keberangkatannya ke benua timur dia akan menyamar sebagai Aing. Kaisar Ning tidak akan menyangka hal ini karena selama ini Raja Iblis Api tidak pernah menyinggungnya. Dia mengatakan rencana itu di hadapan Jian Heng dan Acong. Keduanya sangat setuju, begitu juga Raja Iblis Api yang telah berhasil dibujuk oleh Acong. Tubuh Panglima Iblis Api berkobar penuh amarah ketika melihat rajanya terlihat begitu akrab dengan lawannya. Dari tempatnya berada saat ini, dia tidak tahu dengan apa yang mereka bicarakan. Diam-diam dia menyelinap pergi ke belakang dan memanggil bantuan. Dia tidak terima jika rajanya bertekuk lutut pada musuhnya. Panglima Iblis Api itu meminta bantuan kepada Raja Iblis Darah. Panglima Iblis Api mengirimkan sinyal bahaya sehingga ratusan iblis dari berbagai ras terus berdatangan. Bukan hanya pasukan Iblis Darah saja. Hahaha. Panglima Iblis Api tertawa senang ketika mendengar suara pasukan bantuan datang berbondong-bondong. "Kakek, sepertinya Panglima Yi ingin membuat kekacauan di sini." Acong mengepalkan kedua tangannya, tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Panglima Iblis itu. "Dasar Panglima bodoh. Berani-beraninya dia menentangku. Panglima Yi!" teriak Raja Iblis Api. Panglima Yi menoleh pada Raja Iblis Api dengan tatapan menyepelekan. Dia berjalan dengan santai dengan pasukan bantuan di belakangnya. Sorot matanya menyiratkan amarah dan permusuhan. Raja Iblis Api dan Acong bersiap di barisan depan. Di belakangnya ada Jian Heng dan Fang Yin yang sedang berdiri di atas punggung Yang Hui. Pasukan yang dipimpin oleh Patriark Si pun mulai bersiap untuk menyerang. Mereka berdiri di belakang Fang Yin bersama pasukan Iblis Api yang mulai berdatangan bersama mereka. Selir Si terlihat waspada saat seorang dari ras Iblis Api datang menghampirinya. Selir Ning mendekatinya dan siap untuk membantu jika sewaktu-waktu Iblis Api menyerang. "Jangan takut. Kita berada di pihak yang sama. Sebaiknya kita bekerja sama," ucap salah satu Iblis Api. "Baik," jawab Selir Si gugup. Meskipun Iblis Api terlihat menyeramkan, tetapi mereka patuh pada pemimpin mereka. Mereka meninggalkan Panglima Yi dan mengutuk tindakannya yang melawan raja. Kaisar Ning memanfaatkan Panglima Yi dan memberikan apa yang dia inginkan agar mudah untuk diperintah.
Kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Fang Yin dan Jian Heng pada utusannya waktu itu menjadi pemicu pertempuran ini. Aku ingin berbicara padamu sekali lagi Panglima Yi. Kamu berpihak pada Nona Yin dan kita hentikan pertarungan ini atau kita tetap berperang. Raja Iblis Api memberikan pilihan kepada Panglima Yi. Meskipun aku harus mati hari ini, aku tetap akan berperang melawan pengkhianat sepertimu. Kaisar Ning sudah memberikan persembahan yang istimewa kepada kita. Kamu raja yang tidak tahu diuntung, seru Panglima Yi. Hoh, jadi kamu juga berani menghina rajamu sekarang? Baiklah, sepertinya pertarungan ini memang harus terjadi. Serang. Pekik Raja Iblis Api menyeru kepada pasukannya untuk maju dan menyerang pasukan iblis dari berbagai ras yang dipimpin oleh Panglima Yi. Entah apa yang sudah dijanjikan oleh Panglima Yi sehingga mereka berbondong-bondong datang untuk membantunya. Bahkan jumlah pasukannya masih terus bertambah. Pasukan Iblis Api dibantu oleh pasukan Patriaksi bergerak maju untuk menekan pasukan lawan. Acong meminta izin untuk maju melawan Panglima Yi. Sedangkan Raja Iblis Api, Fang Yin dan Jian Heng bertarung melawan Raja-Raja Iblis. Para iblis pada dasarnya memang memiliki sifat dasar yang jahat. Tidak heran jika mereka memilih membantu Panglima Yi dan Kaisar Ning yang memiliki kemiripan sifat seperti mereka. Suasana malam yang gelap terlihat terang dengan cahaya dan ledakan ki dari kedua pihak yang bertarung. Perang yang cukup besar dengan pasukan mencapai ribuan membuat tempat di sekitarnya menjadi rusak. Iner, bolehkah aku selesaikan pertarungan ini dengan cepat? Mereka semua tidak berguna. Tidak ada gunanya memikirkan keselamatan mereka. Lebih baik kita habisi mereka semua agar tidak ada yang membalas dendam lagi di kemudian hari, ucap Yang Hui di kedalaman jiwa Fang Yin. Lalukanlah, Yang Hui. Aku juga muak dengan para pemberontak yang tidak tahu diri. Panglima Yi sungguh sangat percaya diri. Dia pikir dia siapa? Fang Yin meminta Yang Hui untuk bebas melakukan apapun sesuai yang dia inginkan. Fang Yin dan Yang Hui bergerak terpisah untuk melawan ratusan iblis yang terus berdatangan. Keduanya bergerak dengan sangat cepat sehingga hanya terlihat seperti sebuah cahaya yang berkilat. Dalam sekali libas, para prajurit lawan terlihat seperti kupu-kupu yang berjatuhan setelah sayapnya terbakar. Jian Heng tersenyum melihat kekejaman Fang Yin yang tidak pernah memberi ampun pada pengkhianat. Tidak peduli dia iblis atau manusia, dia tetap akan menghabisinya. Mungkin dia juga tidak ingin para iblis itu memakan banyak korban dari pihaknya karena beberapa iblis api terlihat gugur di depan matanya. Yang Hui menyemburkan api hitam membakar apapun yang ada di hadapannya. Iblis yang telah tersabet oleh ekornya selanjutnya menerima api itu. Dalam sekejap, pasukan Panglima Yi telah dikalahkan. Pasukan iblis yang baru datang untuk membantu berbalik arah dan lari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Aura Dewi Naga di tubuhnya membuat mereka merasa segan. Yang Hui menyeringai senang dengan semburan api hitam yang membumbung tinggi di langit malam. Bau anyir darah dan tubuh yang terbakar api menggelegak memenuhi paru. Pertarungan masih terus berlangsung bagi sebagian pasukan yang masih memiliki lawan. Raja Iblis Sekutu Panglima Yi mundur dengan kondisi yang terluka parah sedangkan Panglima Yi sendiri masih berperang melawan Acong. Bocah kecil itu berperilaku brutal menghajarnya tanpa ampun meskipun keadaannya sudah sangat menyedihkan.
Tubuh Panglima Yi dipenuhi oleh luka yang membuatnya harus berjuang untuk sekedar menarik nafas. Kesombongan yang dia tunjukkan sebelumnya berubah menjadi kehinaan yang melucuti harga dirinya di depan seorang anak kecil. Aku tidak akan mengampuni penebar kebencian dan seorang pengkhianat. Acong mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dengan ujung yang mengarah ke jantung Panglima Yi. Tidak, jangan bunuh aku. Tidak. Teriakannya terhenti sesaat setelah pedang Acong menembus tubuhnya hingga melewati punggungnya. Tangan kanannya mendorong ke arah pedangnya sehingga membuat pedang itu menghampirinya. Wush! Semburan api hitam dari mulut Yang Hui menyambar tubuh Panglima Yi. Jejak energi dari mayat-mayat yang terbakar menghilang bersama kepulan asap yang membumbung tinggi ke langit. Setelah semuanya berakhir, Yang Hui kembali ke tubuh Fang Yin. Sesaat kemudian Fang Yin pun kembali ke dalam wujud manusianya. Semua orang berdiri di tanah dan sebagian duduk tak berdaya. Ada sebagian pasukan iblis api yang menderita luka-luka. Fang Yin berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberinya pil pemulih energi. Jian Heng tidak membiarkannya berjalan seorang diri dan menemaninya berkeliling. Fang Yin memberinya sekantong pil dan memintanya untuk membantu membagikannya. Kak Heng, bagaimana menurutmu jika aku pergi bersama Acong ke istana ras iblis api? Tanya Fang Yin setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Apa? Tidak. Jian Heng menjawab dengan cepat. Kamu boleh ikut juga, bujuk Fang Yin. Tetap tidak, jawab Jian Heng. Fang Yin mendengus kesal menanggapi jawaban Jian Heng yang ketus. Dia merasa kekasihnya itu terlalu kaku. Dengan wajah yang cemberut, dia menjauh dan berjalan menuju ke tempat patriaksi yang sedang berbincang bersama kedua kakeknya. Jian Heng menarik tangannya dan membuat langkahnya terhenti. Dia berjalan ke hadapan Fang Yin dan keduanya saling berpandangan. Iner, kerajaan iblis api memiliki segudang pria tampan. Aku bisa mati cemburu jika melihatmu berada di tengah-tengah mereka. Jujur Jian Heng. Apa? Astaga. Kamu tetap yang paling tampan tanpa banding. Kak Heng. Puji Fang Yin sambil berpaling menyembunyikan wajahnya yang merasa malu. Meskipun kamu memujiku, aku tetap tidak akan mengizinkanmu pergi ke sana. Jian Heng berpikir Fang Yin memujinya dengan maksud lain. Baiklah. Aku tidak akan pergi ke sana. Mari kita bergabung bersama mereka. Keduanya berjalan melewati pasukan iblis api yang tertegun melihat keakraban mereka. Mereka belum tahu jika kedua insan itu adalah sepasang kekasih. Raja Iblis Api dan Acong yang telah selesai membantu mengobati pasukannya menyusul Fang Yin yang sedang mengobrol bersama keluarganya. Mereka tidak berani untuk mendekat hingga Fang Yin memanggil keduanya. Di depan semua orang Raja Iblis Api menyatakan jika dia siap untuk membantu Fang Yin dalam agenda penggulingan kekuasaan Kaisar Ning. Semua dia lakukan bukan semata-mata karena wajahnya yang mirip dengan Aing saja melainkan tulus dari hati untuk tunduk pada kekuasaannya. Kehidupan yang sulit di masa pemerintahan Kaisar Ning membawa pengaruh yang buruk juga pada kehidupan dunia bawah. Mereka sering diperalat oleh manusia untuk melakukan hal-hal yang terkadang tidak mereka sukai. Penolakan mereka akan berujung penyiksaan dan pembantaian ras. Dalam beberapa tahun terakhir penghuni alam bawah mengalami banyak tekanan. Sebagian ras minoritas telah punah akibat dari peristiwa ini. Raja Iblis Api juga mengingatkan Fang Yin tentang kekuasaan Kaisar Ning pada beberapa raja di dunia bawah.
Mereka telah lama menjadi sekutunya dan menunggu perintahnya untuk melawan pasukan Fang Yin. Sebelum penyerangan terjadi, Raja Iblis Api akan berusaha untuk menyebarkan pengaruhnya dan menarik mereka untuk mendukung Fang Yin. Perlu diketahui bahwa Dewi Naga bukanlah sepenuhnya manusia. Di dunia bawah, Roh Naga adalah lambang penguasa yang mengendalikan 3 dunia. Kebangkitan Dewi Naga adalah kabar gembira bagi dunia bawah di mana mereka juga akan merasakan perubahan yang besar dengan kehadirannya. Merasa tidak ada lagi yang perlu dilakukan lagi di sana, Acong, Raja Iblis Api dan pasukannya meminta diri untuk pergi. Mereka akan datang dan bergabung bersama pasukannya pada hari yang telah ditentukan. Pasukan Iblis Api berubah menjadi titik-titik api yang terbang di udara dan menghilang di kejauhan seperti sekumpulan kunang-kunang yang terbang tertiup angin. Fang Yin dan yang lainnya kembali menembus mantra kabut pelindung. Mereka pergi dengan jurus terbangnya karena malam telah melewati pertengahan. Saat mencapai perbatasan desa, terjadi sebuah keanehan pada tubuh Huang Ran. Tiba-tiba dia berdiri mematung dan tidak bergerak sama sekali. Bukan hanya tubuhnya saja, bibir Huang Ran pun sulit untuk bicara. Hanya bola matanya saja yang berputar-putar menyiratkan ketakutan. Bersambung. Bab 338. Huang Ran. Awalnya semua orang berpikir jika Huang Ran hanya berhenti karena kelelahan. Namun, ketika dia tidak bisa bergerak sama sekali, mereka pun kembali ke hadapannya dan mencoba untuk menolongnya. Saat Dacia berusaha untuk menarik tangannya, Huang Ran mengerang kesakitan. Keadaannya yang aneh membuat semua orang merasa heran dan tidak mengerti. Fang Yin dan Jian Heng pun merasakan penasaran. Mereka pun akhirnya mengambil posisi paling depan untuk meneliti keadaan Huang Ran. Jian Heng menyentuh bahu Huang Ran dan pria itu pun kembali mengerang. Saat dirinya menyentuh bagian tubuh yang lain pun, Huang Ran juga kembali berteriak dengan mulut yang tertutup. Sepertinya ada yang aneh. Apakah kamu tahu sesuatu tentang kondisi seperti ini, Yiner? Tanya Jian Heng sambil menatap Fang Yin yang masih terdiam mengamati. Aku belum pernah melihat seseorang yang mengalami gejala seperti ini tapi kurasa ini adalah sebuah racun sihir. Jelas Fang Yin. Benar, sahut si Han Wu yang membuat semua orang melirik ke arahnya. Dalam pengobatan non-medis, dialah ahlinya. Si Han Wu memiliki beberapa trik khusus untuk mendeteksi penyakit yang diderita oleh pasien dengan gejala tidak biasa. Meskipun matanya buta, tetapi dia memiliki penglihatan yang lebih baik dari mata orang bisa melihat. Kepekaannya yang bisa merasakan apapun membuat semua orang terkagum. Tangan si Han Wu bergerak dengan cepat membentuk pola tertentu yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Sebuah sel terbentuk di udara lalu dengan tekanan energi yang kuat, dia mendorongnya kuat-kuat menembus tubuh Huang Ran. Sebuah cahaya berkilau seperti kilat saat mantra itu masuk ke dalam tubuh Huang Ran. Tubuh Huang Ran menjadi lemas seperti tak bertulang dan membuatnya hampir limbung. Tangan si Han Wu kembali mendorong ke depan dan menangkap tubuh Huang Ran tanpa menyentuhnya. Sisanya kita lanjutkan di rumah. Aku takut akan menarik perhatian orang sementara ini sudah hampir mendekati dini hari. Jelas si Han Wu. Semua orang mengangguk setuju. Si Han Wu menggerakkan tubuh Huang Ran ke depan dan membuatnya melayang di udara dalam keadaan berbaring.
Dia masih belum bisa menoleh dan hanya bisa menatap ke arah langit. Patriarki dan para tetua meminta diri untuk pergi ke kediaman mereka masing-masing dan mendoakan keselamatan bagi Huang Ran. Hanya Daxia dan Huang Ran saja yang merupakan orang luar di keluarga si Junhui. Sesampainya di rumah, si Hanwu membaringkan tubuh Huang Ran di atas meja. Dia berdiri di sampingnya dengan tangan yang masih memegang kendali atas tubuhnya. Teknik pengobatan yang dilakukan oleh si Hanwu menarik perhatian Fang Yin dan rasa ingin tahunya yang begitu besar membuatnya terus melihatnya tanpa berkedip. Tanda-tanda kesembuhan Huang Ran belum tampak meskipun si Hanwu telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengobatinya. Iner, racun sihir ini begitu kuat. Kamu seharusnya memiliki mantra yang lebih kuat untuk melawannya. Si Hanwu meminta Fang Yin untuk membantunya. Tanpa pikir panjang, Fang Yin pun segera melakukan apa yang bisa dilakukannya. Kedua tangannya bergerak membentuk sebuah mantra. Aura Qi yang begitu kuat muncul di ruangan itu dan membuatnya menjadi terang. 5 buah bola sebesar kepalan tangan muncul dari dalam tubuh Huang Ran dan bergerak ke arah segel mantra yang telah dibuat oleh Fang Yin. Bola-bola hitam itu terserap ke dalam segel mantra dan menimbulkan sebuah gelombang energi yang menggetarkan ruangan itu. Semua orang bergerak mundur ke belakang. Hanya Fang Yin dan si Hanwu yang tetap berdiri di sana. Huang Ran berteriak pelan dan merasakan tenaganya seperti telah terserap habis oleh bola-bola hitam yang telah hancur itu. Kek, tolong buka pakaian bagian atas Huang Ran. Fang Yin berpikir jika seseorang telah menanamkan segel mantra di tubuh Huang Ran. Segel pengendali ini berpengaruh pada racun sihir yang menyerangnya dan membuatnya semakin kuat. Si Hanwu terperanjat saat melihat 5 buah tanda di punggung Huang Ran dan 2 buah tanda di bagian lengan. Fang Yin membiarkan segel yang dia buat sebelumnya dan beralih ke segel yang berada di tubuh Huang Ran. Qi mengalir pada 2 jari tangan kanannya yang bergerak cepat menekan beberapa titik akupuntur. Tekanan itu membuka jalur yang mengarah ke kepala dan mulut Huang Ran. Meskipun segel itu tidak berguna tetapi Fang Yin tidak bisa menghapuskannya tanpa seizin pemiliknya. Huang Ran, coba bicaralah. Perintah Fang Yin. Saya Nona Yin. Jawabnya. Bagus. Aku ingin tahu tentang segel yang ada di punggung dan lenganmu ini. Apakah segel ini penting bagimu? Tanya Fang Yin. Huang Ran terdiam dan mencoba mengingat tentang segel itu. Sejak kecil dia telah memiliki segel itu dan bagaimana segel itu berada di sana. Dia kurang begitu mengingatnya. Yuruo datang menghampiri cucunya karena dia memiliki pengetahuan tentang segel ini. Meskipun dia tidak bisa membuat segel atau menghapus segel semacam itu, tetapi dia tahu segel itu karena dia pernah melihat seseorang memiliki segel ini dan mati di hadapannya. Aku pernah melihat pamanku memiliki segel ini sesaat sebelum kematiannya. Ini adalah segel yang menandakan pengabdian dan kesetiaan para penganut ajaran Han Shao. Menurut mereka dengan memiliki segel ini kekuatan mereka akan bertambah berkali-kali lipat. Jelas Yuruo. Fang Yin terkejut dengan ajaran menyesatkan itu. Namun, dia baru sekali ini menemukan segel Han Shao ini berarti sangat sedikit orang yang mengikuti ajaran ini atau dirinya saja yang tidak melihatnya. Ayahku juga memiliki segel ini. Tetua Yuan yang membawaku ke kuil dan menyerahkanku kepada seseorang untuk diberi segel. Saat itu usiaku baru sekitar 5 tahun.
jelas Huang Ran. Jadi orang-orang istana juga memiliki segel ini sejak ayah masih berkuasa. Aku merasa memang rencana konspirasi telah diagendakan sejak lama. Dengan segel ini seseorang bisa mengendalikan pemiliknya dengan mudah. Fang Yin mencoba menganalisa tentang kebenaran segel itu. Huang Ran terkejut mendengarnya dan berpikir mengapa dia bisa mengalami kejadian yang aneh. Tubuhnya masih tidak berdaya dan sulit untuk digerakkan. Entah apa yang akan terjadi jika dirinya tidak bertemu dengan orang-orang seperti Si Han Wu dan Fang Yin. Fang Yin berjalan dan berpindah ke hadapan Huang Ran. Matanya menatap lurus ke depan ke arah bola mata lawan bicaranya. Huang Ran, aku tidak bisa memaksamu untuk menghapus segel ini karena sangat beresiko. Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu untuk itu. Tetapi aku juga tidak sanggup melihatmu seperti orang lumpuh yang hanya bisa duduk dan berbaring sepanjang waktu. Segel yang ada di tubuhmu menahan racun sihir yang dikeluarkan oleh makhluk dunia bawah. Aku tidak berani mengambil tindakan atas dirimu. Maafkan aku. Wajah Fang Yin terlihat sedih. Merasa tidak sanggup lagi menatap Huang Ran, dia pun berbalik. Huang Ran tidak ingin hidup seperti orang mati yang tidak bisa melakukan apapun. Meskipun harapan untuk hidup begitu kecil, dia siap mengambil resiko untuk melepaskan segel itu. Tunggu, putriku, panggil Huang Ran. Fang Yin menghentikan langkahnya lalu kembali ke hadapan Huang Ran. Aku mengerti resiko terburuk yang mungkin saja terjadi padaku dalam pelepasan segel. Mungkin mati akan lebih baik bagiku ketimbang harus menggantungkan hidupku pada orang lain. Segel ini seakan menyerap seluruh hawa kehidupanku, jadi rasanya percuma saja jika aku tetap bertahan seperti ini. Putriku, aku mohon lepaskan segel ini. Apapun yang akan terjadi ke depannya, aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Huang Ran mengambil keputusan atas dirinya. Fang Yin menoleh ke arah Daxia yang tengah berdiri bersama anggota keluarga yang lain di tempat yang sedikit menepi. Daxia mengangguk pada Fang Yin sebagai tanda bahwa dia setuju dengan keputusan Huang Ran. Di masa yang lalu, dirinya pernah mendapatkan pengobatan dari Fang Yin dan berhasil sembuh. Dia sangat yakin Huang Ran akan memiliki kemungkinan kecil itu dan berhasil melewati masa-masa sulit ini. Baiklah. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melepaskan segel ini. Mungkin akan terasa sakit, tetapi aku harap kamu bisa menahannya. Setelah ini, aku harus membuat mantra pelindung agar tidak ada yang mengganggu konsentrasiku. Fang Yin mengatakan apa yang akan dia lakukan. Si Han Wu bergerak mundur untuk memberi ruang pada Fang Yin sebelum cucunya itu memasang mantra pelindung. Semoga berhasil, Yiner. Semoga Dewi Keberuntungan memberimu keberhasilan. Si Han Wu memberikan berkatnya. Terima kasih, Kek. Setelah Si Han Wu mundur dan bergabung bersama yang lainnya, Fang Yin segera menyegel tempat di sekelilingnya. Hanya ada dirinya dan Huan Ran saja yang berada di dalamnya. Putriku, terima kasih telah bersedia memberikan waktu dan energimu untuk menyelamatkan orang yang tidak berharga sepertiku, ucap Huang Ran merasa terharu. Diamlah. Jangan menjadi pria yang lemah. Kumpulkan semangatmu hingga berkembang menjadi sebuah harapan yang besar untuk hidup. Tanpa semangatmu itu maka usahaku tidak akan berarti apa-apa. Ucapan Fang Yin menyadarkan Huang Ran. Sekarang bukan saatnya untuk menyerah dan kehilangan harapan.
Sebuah senyuman tersungging di wajahnya dan merasa lebih siap dengan apa yang akan dia hadapi di depannya. Aku merasa lebih siap. Aku tidak takut akan kematian, tetapi aku yakin jika aku akan baik-baik saja setelah segel Han Shao terlepas. Huan Rang tersenyum di tengah kesulitan yang dihadapinya. Bagus. Mari kita mulai. Fang Yin mengambil tempat dengan berdiri di belakang punggung Huang Ran. Ini adalah pengalaman keduanya mengeluarkan racun sihir dengan kondisi yang berbeda. Sebelumnya pada ras manusia hijau di Bukit Giok Hitam, dia tidak menemukan segel pengikat jiwa seperti yang ditemukan pada tubuh Huang Ran. Namun, dengan pengalamannya itu setidaknya Fang Yin bisa lebih siap untuk melakukan pengeluaran racun sihir yang mengendap di tubuh Huang Ran. Bersiaplah Huang Ran, seru Fang Yin. Huang Ran mengangguk. Di luar mantra pelindung yang dibuat oleh Fang Yin, Jian Heng dan yang lainnya merasa harap-harap cemas menantikan hasil dari pengobatan yang dilakukan olehnya. Dari luar terlihat cahaya warna-warni berpendar seperti sebuah kilatan. Di bagian atas mantra pelindung terlihat api hitam yang terus berkobar. Mantra pelindung yang begitu kuat membuat hawa panasnya tidak terasa di luar batas pelindung. Mungkin saja Huang Rang juga berteriak kesakitan ketika rasa sakit dalam proses pengobatan membuatnya tak berdaya. Namun, tidak ada yang bisa mendengarnya selain Fang Yin. Suasana di ruangan menjadi sedikit terang saat waktu telah berganti pagi. Tidak ada yang tertidur hingga malam telah berganti. Mereka terbawa suasana melihat penderitaan yang dialami oleh Huan Ran. Yuruo merasa cemas. Kondisi Huang Ran mengingatkannya pada pamannya yang mati akibat segel dari ajaran Han Shao ini. Dia memiliki empati yang tinggi padanya dan berharap cucu semata wayangnya berhasil menyelamatkannya. Meskipun harapan mereka sangat kecil, dengan keselamatan Huang Ran maka ada kemungkinan pengikut ajaran Han Shao yang mengalami hal yang sama bisa diselamatkan. Kakek Han Wu, apakah menurutmu Yiner akan berhasil? Tanya Jian Heng yang merasa penasaran dengan pendapat si Han Wu. Entahlah. Lihat itu. Api hitam Fang Yin tidak terlihat lagi dan ruangan itu seperti terhenti dari energi. Aku yakin jika Yiner telah menyelesaikan tugasnya. Ucapan si Han Wu membuat semua orang melihat ke arah Fang Yin dan Huan Ran berada. Mereka yang semula duduk beranjak untuk berdiri dan melihat apa yang terjadi dan menyambut Fang Yin untuk membuka segel mantra perlindungan. Hal yang mereka nantikan pun tiba. Mantra pelindung Fang Yin terbuka sehingga tidak ada lagi yang menghalangi mereka. Fang Yin terlihat sedang duduk bersila dengan aura energi yang menyelimuti tubuhnya. Jian Heng sangat mengenali energi ini meskipun tanpa melihat giok hitam yang melayang-layang di hadapan mereka itu. Mungkin Fang Yin membutuhkan energi yang besar untuk menghapus segel di tubuh Huang Ran sehingga dia membutuhkan energi dari giok hitam untuk memulihkan ki-nya. Terlihat Huang Ran sedang tertidur dengan tenang di atas meja. Tempat awal di mana si Han Wu meletakkan tubuhnya. Esensi energi dari dalam giok hitam terlihat masuk ke dalam tubuh Huang Ran dan Fang Yin secara bersamaan. Selain Jian Heng tidak tahu manfaat dari esensi energi dari giok hitam. Mari kita berkultivasi bersama. Jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerap esensi energi dari giok hitam. Jian Heng mengambil posisi untuk berkultivasi. Semua orang terlihat bingung tetapi mereka mencoba percaya pada Jian Heng untuk melakukan kultivasi.
Apakah penyerapan yang kita lakukan tidak akan mengganggu kultivasi Fang Yin dan Huang Ran? Tanya selir si pada Jian Heng. Meskipun seluruh penduduk Gunung Perak menyerap energi giok hitam, tidak akan berpengaruh sedikit pun. Mungkin Yiner sengaja membuka mantra pelindung agar kita mengikuti apa yang dilakukannya. Jelas Jian Heng. Baiklah. Selir si mengangguk lalu mulai berkonsentrasi. Ruangan itu menjadi hening setelah semua orang berkultivasi dan menyerap esensi energi dari giok hitam. Mereka terlihat fokus. Penyerapan massal ini membuat ruangan menjadi bercahaya oleh aura energi yang menyelimuti semua orang yang berada di dalamnya. Fanny Yin tersenyum saat merasakan seluruh orang terdekatnya berkultivasi bersamanya. Secara tidak langsung dirinya telah membagi energinya. Pertarungan semalam cukup menguras tenaga. Mereka juga belum sempat beristirahat ketika Huang Ran mengalami masalah. Dengan menyerap esensi energi dari giok hitam, Fang Yin berharap mereka akan pulih dengan cepat. Patriark Si datang ke kediaman keluarga Si dan berdiri terpaku melihat pintu rumah yang masih tertutup. Dia ingin melihat keadaan Huang Ran tetapi sepertinya dia tidak melihat ada aktivitas di dalam rumah itu. Apakah mereka masih tidur? Ya. Patriark Si bertanya pada dirinya sendiri. Tidak ingin mengganggu pemiliknya. Patriark Si memilih untuk pergi dari sana. Sebenarnya dia merasakan esensi yang kuat dari dalam rumah itu tetapi dia pikir itu adalah aura energi dari tubuh Fang Yin yang sedang berlatih. Satu persatu anggota keluarga Fang Yin selesai berkultivasi. Selir Si yang pertama kali selesai, disusul oleh Selir Ning dan Yuruo. Tidak lama kemudian Si Junhui, Si Hanwu, dan Daxia. Tinggal Fang Yin, Huang Ran dan Jian Heng yang masih berkultivasi. Kapasitas dan tian setiap orang berbeda-beda sehingga membuat mereka memiliki batas penyerapannya masing-masing. Sesaat kemudian Fang Yin selesai berkultivasi dalam waktu yang hampir berbarengan dengan Jian Heng. Aura pekat keluar dari tubuh keduanya yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa takjub. Mereka memang pasangan luar biasa yang akan membawa perubahan pada dunia. Gumam Selir Ning yang didengar oleh Selir Si dan Yuruo. Mereka bertiga mengangguk bangga pada sepasang muda-mudi itu. Fang Yin beranjak dari duduknya dan berjalan menghampiri Huang Ran diikuti oleh Jian Heng dan yang lainnya. Giok hitam melayang di atas tangan kanannya dan tetap memberi esensi energinya yang tidak terbatas pada Huang Ran. Dia terlalu lambat melakukan penyerapan karena selama ini tubuhnya begitu bergantung pada simbol Han Shao. Fang Yin menatap Huang Ran dengan sedih. Melihat dia selamat saja sudah cukup membahagiakan bagiku, ucap Daxia penuh haru. Semua orang mengangguk setuju. Tetapi aku tidak bisa terlalu lama mengeluarkan giok hitam ini atau gejala alam akan muncul dan membuat seluruh kultivator tahu akan keberadaannya di sini. Mereka akan datang dan menyerang tempat ini. Jelas Fang Yin memberikan gambaran terburuk yang bisa terjadi akibat giok hitam itu. Seluruh orang terdekatnya terkejut mendengar penjelasannya. Mereka merasakan sendiri efek dari menyerap esensi energi dari giok hitam. Keadaan tubuh mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya dengan energi yang naik beberapa tingkat dari sebelumnya. Jian Heng maju dan mengungkapkan pendapatnya. Seperti yang sudah-sudah Fang Yin harus menanamkan segel pengendali jiwa di tubuh Huang Ran. Dengan begitu dia akan pulih dengan cepat dalam kendali Fang Yin.
Awalnya Fang Yin menolak karena belum ada persetujuan dari Huang Ran. Dirinya tidak mau dianggap memanfaatkan keadaan orang yang sedang tidak berdaya untuk mengambil kendali atasnya. Namun, setelah mendapatkan desakan dari semua orang, dia pun menyetujuinya. Keadaan alam di luar mulai mengalami perubahan. Fenomena yang terjadi begitu menakutkan. Udara pagi yang seharusnya tenang berhembus begitu kencang dengan awan yang bergerak cepat menyelimuti wilayah Gunung Perak. Gejala ini akan terus meningkat jika giok hitam dibiarkan terlalu lama di luar cincin penyimpanan Fang Yin. Setelah mendapatkan segel pengendali, akhirnya Huang Ran bisa menyerap esensi energi dari giok hitam dengan cepat. Wajah Jian Heng terlihat sangat khawatir saat merasakan gejala alam mulai berubah. Di luar rumah itu juga mulai terdengar jerit ketakutan penduduk Gunung Perak yang berpikir akan terjadi badai yang dahsyat di sana. Cahaya dari giok hitam mulai muncul dan memancar ke langit. Di saat yang sama Huang Ran membuka matanya. Fang Yin bernafas lega dan segera menyimpan giok hitam ke dalam cincin penyimpanannya. Iner, mengapa fenomena alam masih terjadi meskipun kamu sudah menyimpan giok hitam itu? Tanya Jian Heng cemas. Semua itu di luar kendaliku, Kak Heng. Apa yang telah dimulai tidak bisa diakhiri dengan cepat. Segala yang terjadi setelah ini hanya alam yang tahu karena giok hitam berhubungan erat dengan alam. Penjelasan Fang Yin membuat semua orang tercengang. Mereka tidak bisa menyalahkannya atas kejadian ini. Demi menyelamatkan nyawa Huang Ran, dia berani mengambil resiko. Apakah semua yang terjadi karena diriku? Tanya Huang Ran yang mengejutkan semua orang. Rasa bersalah tergambar jelas di wajahnya. Demi menyelamatkan nyawanya, Fang Yin rela mengeluarkan seluruh kemampuannya. Jangan berpikir seperti itu. Kamu orang yang sangat penting bagi kami. Fang Yin mencoba menenangkan Huang Ran. Huang Ran melompat turun dari atas meja dan membuat panik semua orang yang berada di sana. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang akan dilakukannya. Baru saja dia tersadar. Apa yang dilakukannya mengejutkan semua orang. Dengan gerakan yang sangat cepat, Huang Ran menjatuhkan dirinya di lantai dan berlutut di hadapan Fang Yin. Semua orang menatapnya tak percaya melihat tingkah konyolnya. Sesaat kemudian mereka merasa terharu. Aku berhutang nyawa padamu, Putri Gu Fang Yin. Terimalah pengabdianku. Aku akan mematuhi perintahmu seumur hidupku dan setia padamu. Huang Ran tidak peduli dengan tubuhnya yang belum pulih sepenuhnya dan wajahnya yang masih terlihat pucat. Bangunlah. Jangan bertingkah lagi. Kamu tidak akan berguna jika tubuhmu kembali terluka. Saat ini kamu masih berada dalam masa peralihan. Meskipun butuh penyesuaian, tetapi selanjutnya kamu bisa mengendalikan dan mengatur kekuatanmu tanpa batas. Kamu tidak akan merasa tiba-tiba lemah seperti sebelumnya, juga hilang kendali setiap kali ada bisikan dari alam bawah sadarmu. Jelas Fang Yin. Huang Ran terperanjat mendengar ucapan Fang Yin. Bagaimana Anda tahu tentang semuanya, Putri Gu? Wajah bodoh Huang Ran terlihat sangat lucu. Buk. Dasia memukul bahu Huang Ran pelan tetapi cukup terasa. RGGH. Apa yang kamu lakukan, Dasia? Huang Ran mengusap bekas tinju Dasia sambil meringis kesakitan. Maaf. Seharusnya kebodohanmu itu kamu bagi-bagi pada yang lain. Tentu saja Putri Gu tahu semua tentangmu karena dia yang mengobatimu. Ada-ada saja.
Dacia menggeleng gemas. Semua orang terlihat menahan tawa. Kekacauan ini sedikit menurunkan ketegangan yang terjadi. Aku merasakan aura iblis ketika kamu menyerang Selirning. Sebenarnya aku sudah merasakan hal yang tidak beres dalam dirimu sejak saat itu, tetapi aku tidak menemukan penyebab yang jelas. Segel Hansao membawa pengaruh buruk bagi pemiliknya meskipun itu tidak pasti. Fang Yin kembali memberi penjelasan. Huang Ran setuju dengan apa yang dikatakan oleh Fang Yin. Selama ini dia seperti mendapatkan dukungan kekuatan yang besar ketika melakukan kejahatan. Berbeda dengan ketika dia melakukan kebaikan. Keadaan di luar rumah mereka terdengar semakin kacau. Si Junhui yang merupakan salah satu tetua di sana bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Fang Yin meminta Dacia untuk menjaga Huang Ran dan tetap berada di dalam rumah sementara dia dan yang lainnya pergi keluar untuk menyusul kakeknya. Di langit Gunung Perak muncul awan hitam dan angin tornado yang memporak-porandakan beberapa rumah penduduk. Fang Yin tidak menyangka jika kejadiannya akan menjadi separah ini. Dengan cepat dia melompat ke udara dan bersiap untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukannya. Kak Heng, tolong bantulah anak-anak dan penduduk yang berusia lanjut. Seru Fang Yin sesaat sebelum melesat jauh di ketinggian. Bersambung. Numpang promo novel karya temanku. Ya, Kak. Semoga berkenan mampir. Terima kasih. Episode sebelumnya. Bab 337. Pengkhianatan Panglima Yi. Episode berikutnya. Bab 339. Kedatangan Kaisar Jing.